bagaimana perbedaan politik tidak bisa diselesaikan dengan negara. Karena dalam pendapat dari jalan bisa menyelesaikan pertentangan-pertentangan politik. Apabila pertentangan politik diselesaikan maka yang terjadi adalah mengurangi bagaimana pendidikan kembali, tapi pada ini ada daerah di mana kembali kawan-kawan dong bebas para tapol. Kotok loh. Di warung kan ada banyak intel gitu. Bebas. Dong bebas. Akhirnya dong bisa menghirup udara segar. Charles Kosai orang. Yang penting barang-barang Surya. barang di ini aja. Oh. Mereka sendiri angkat barang. Nah, jadi habis dari sini mau lanjut ke apa? Tempat kopi. Mau aksi katanya jilid 2. mau aksi lagi di Istana Presiden. Jadi ternyata hari ini sebangkit orang juga datang pantau kita. Tidak puas untuk tahan kita dalam, jadi hari ini datang lagi. Jadi dia pikir kita nggak akan berhenti begitu. Yang jelas itu tetap akan lawan. Oke, sip ya. Saya tadi belum orang itu ya. Kau mau aksi lagi kah? Oke, selamat saudara-saudara. Selamat nonton. Ayo, alhamdulillah. Bagaimana setelah sudah 9 bulan ya dalam ya, telah kalian alami dalam apa yang sekarang kalian rasakan hari ini? Ini kakak Oki juga ada nonton. Ya. Kampung pengacara ada nonton lagi ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pengacara yang sudah tergabung dari tim advokasi Papua, telah bekerja keras. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga solidaritas dari kawan-kawan Indonesia yang pro demokrasi juga saya ucapkan terima kasih. Dan selama 9 bulan kami di Makobrimob sampai di Rutan Salemba, mungkin negara memenjarakan kita secara fisik, tapi kita hari ini kita bebas, istilah bebas murni. Tapi saya kategorikan bahwa ini bukan bebas, kita belum bebas murni. Artinya kalau kita benar-benar menentukan hak nasib sendiri bagi rakyat Papua, maka itulah adalah kebebasan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Papua. Jadi hari ini kita belum bebas yang sesungguhnya. Dan juga saya pesan bahwa kawan-kawan gerakan di luar terus menyuarakan untuk kebebasan yang sesungguhnya dan hak istimewa yang layak didapat oleh rakyat Papua sendiri. Dan hari ini kita belum bebas yang sesungguhnya.
Dan saya juga berharap bahwa seluruh tahanan politik, 63 tahanan politik di seluruh Indonesia, dari Maluku maupun Papua, saya berharap bahwa negara sebagai anggota PBB harus patuhi perintah PBB yang harus mengeluarkan tahanan politik. Artinya seluruh tahanan politik dari Maluku maupun Papua yang ada di Kalimantan, bahkan di Papua, di Maluku, saya harap mereka harus dibebaskan tanpa syarat. Karena negara sangat keliru dalam memenjarakan dan menangkap. Ini negara sangat keliru. Jadi perlu negara harus berepresi kembali atau mengevaluasi bahwa kembali untuk benar-benar dia harus menjamin hak-hak rakyat. Maka harapan yang besar adalah seluruh tahanan politik harus dibebaskan tanpa syarat. Terima kasih. Bro, beliau bagaimana tanggapan? Wah. Terima kasih banyak. Salam jabat erat untuk rakyat Indonesia yang bersolidaritas untuk kami rakyat Papua dan teman-teman solidaritas internasional yang bersolidaritas juga untuk kami rakyat Papua. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa kami tidak melakukan makar. Yang harus perlu diketahui bahwa pasal makar ini digunakan oleh penjajah Belanda dulu terhadap pejuang Indonesia. Jadi Indonesia juga menggunakan hal yang sama terhadap orang Papua. Jadi dengan cara-cara penggunaan pasal makar ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah Papua. Jadi kami meminta untuk dunia internasional memantau proses penegakan hukum di Indonesia sangat diskriminatif untuk orang Papua. Awalnya sebenarnya kami sudah bebas tanggal 12, tapi pembatalan karena dengan alasan negara pek. Dengan alasan bahwa bertabrakan dengan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012. Padahal secara peraturan tersebut dia mengatur tentang pidana khusus, sementara kami pidana umum. Jadi negara memprank kita tahanan politik Papua. Terus yang kedua, saya juga meminta untuk rakyat Indonesia yang bersolidaritas dan juga rakyat dunia internasional yang bersolidaritas, saya meminta untuk tolong kampanyekan kawan-kawan kami yang ditahan di Kalimantan, Sorong, Manokwari maupun Jayapura, karena mereka juga dikenakan pasal yang sama. Jadi melihat dari proses hukum hari ini itu sangat diskriminatif bagi orang Papua dan saya juga sangat mengalami itu. Oke. Jadi kami tetap sebelum merebut kebebasan kami tetap akan melakukan perlawanan, menyuarakan hak kami sampai kami bebas dan menentukan nasib sendiri. Terima kasih. Oke, jadi ini kan dua pengalaman dalam hidup berdua. Nah, apakah nanti akan ada aksi-aksi selanjutnya atau demi untuk mewujudkan keadilan atau tentang hak-hak masyarakat sipil Papua lebih kepada self determination? Apakah akan lakukan aksi-aksi selanjutnya atau tidak? Berdua yang jawab sekarang. Ya, selama masih ada penindasan, penjajahan, bahkan diskriminasi sewenang-wenang ada di Papua, kami akan terus bersuara. Dan kami akan terus bersuara bahwa kami akan mengusir penjajah dari tanah West Papua. Artinya kami harus mengusir, karena selama bersama Republik ini kami terus dijaya, kami terus ditindas, kami terus dibunuh di tanah kami sendiri. Bahkan tanah halal kami dirampas, dieksploitasi dan lain-lainnya. Maka kami akan terus bersuara untuk melawan ketidakadilan dan
penindasan. Bagi saya, Sebelum kamu lanjut, Oki bilang begini, perjalanan masih panjang, tetap berjuang melawan ketidakadilan. Nah, itu pengacara bilang begitu. Lanjut. saya sebagai orang Papua, saya dengan rakyat saya masih belum bebas dari penindasan. Jadi untuk menghargai martabat orang Papua, kami harus bebas dari namanya penindasan dari imperialis, kolonialisme Jakarta. Itu salah satu solusi untuk orang Papua bebas dari penindasan. Kalau kami masih berhegemoni dengan istana punya program yang lainnya, kami tetap akan mati dan kami tidak akan bisa hidup dengan beberapa tahun yang akan datang. Jadi salah satu solusi hak menentukan nasib sendiri bagi orang Papua, harga mati. Oke, baik. Berarti untuk selanjutnya kalian tetap akan berjuang karena perjuangan masih panjang dan akan selalu setia di mengawali rakyat ya, rakyat Papua seperti itu ya. Benar. Jadi kami punya tugas belum selesai. Tugas kami adalah bagaimana membebaskan rakyat Papua dari penjajahan yang dilakukan oleh Indonesia. Itu tugas kami. Kecuali kami bebas dari penindasan, itu baru kami akan berhenti. Disitulah orang Papua akan menemukan mereka punya identitas, harga diri sebagai manusia yang harus dihormati dan dihargai. Selama masih ada rasisme dan Indonesia selalu merendahkan martabat orang Papua, kami tidak akan pernah diam. Dan rasisme adalah simbol perlawanan kami untuk sebagai senjata yang ampuh untuk kami melawan penjajahan di tanah Papua. Jadi kami tidak akan pernah berhenti. Kami akan terus berjuang dan kami terus menyuarakan, mengangkat aspirasi rakyat bangsa Papua. Baik. Terima kasih. Mungkin Terakhir saya meminta untuk Presiden Jokowi merubah untuk cara pendekatan militeristik yang dilakukan di Papua itu tolong diubah. Dan hari ini Bapak punya tugas 69 tahanan politik yang ada. Bahwa di era reformasi tahanan politik, jumlah 69 tahanan politik kepemimpinan Jokowi merupakan nilai demokrasi yang paling buruk di Indonesia. Jadi saya meminta Pak Jokowi segera melakukan evaluasi dan jangan lakukan pendekatan militeristik, otoritarianistik di Papua lagi, karena Indonesia bukan negara militeristik, otoritarianistik, tapi negara demokrasi yang harus dilindungi hak asasi manusia orang Papua. Terima kasih. Oke. Terakhir ucapkan terima kasih untuk kamu dua kepada kawan-kawan solidaritas, para pihak-pihak individu, semua lembaga-lembaga yang kalian tahu, minta ucapan terima kasih. Baik, terima kasih. Selama 9 bulan ada berbagai dukungan dari kawan-kawan solidaritas Indonesia, bahkan dari Amnesty International, Kontras, LBH Jakarta, Elsam, bahkan kawan-kawan termasuk dari gereja GKA juga yang terus mendukung kami dalam doa, bahkan moral, materi, semua yang telah mendukung kami sangat berterima kasih. Kami tidak bisa membalas dengan segala apapun, tapi semua Tuhanlah yang akan membalas semua pengorbanan, waktu, tenaga, semuanya. Dan saya Dano mengucapkan banyak terima kasih atas nama rakyat bangsa West Papua. Terima kasih. Wah. Poin-poin penting yang perlu disampaikan sudah sampaikan dari kawan Dano. Saya di sini mengajak rakyat Indonesia dan dunia internasional, tolong mengawasi kami, rakyat Papua yang tersisa ini. Tolong mempelajari masalah Papua yang tidak dipublikasi keluar di media nasional maupun media internasional. Karena kami yang ada ini orang-orang tersisa yang memperjuangkan hak-hak untuk bertahan hidup. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman yang bersolidaritas untuk kampanyekan kami secara individu maupun kelompok dari lembaga.
semuanya Tuhan Yesus memberkati. Wah, 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 wah. Saya bilang solidaritas, berarti kamu bilang solidaritas tanpa batas, bebaskan seluruh kapal Papua. Solidaritas Tanpa batas. Solidaritas tanpa batas. Solidaritas tanpa batas. Bebaskan kapal Papua. Solidaritas tanpa batas. Bebaskan Tapol Papua. Dan Maluku. Baik. Kamu dulu yang bilang. Bebaskan Tapol Papua dan Tapol Maluku. Solidaritas tanpa batas. Baik. Wah, 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 wah. Itu Terima kasih untuk kami punya abang yang sudah menyebut kami, sekaligus kami punya pengacara. Tuhan Yesus berkati. ya, ini tahanan politik Papua yang selama 9 bulan berada di jeruji besi kolonial Indonesia di Salemba. Hari ini mereka telah keluar dan bisa melihat keluarga mereka dan teman-teman yang datang juga menjemput mereka dan bisa menghirup udara segar di luar. Tapi mereka tetap konsisten akan memperjuangkan selama ada ketertindasan atau kolonialisme, imperialisme yang ada di Papua, mereka akan tetap di jalan dan menyuarakan aspirasi rakyat Papua hingga bisa mendapatkan keadilan yang namanya self-determination West Papua. Untuk itu teman-teman solidaritas semuanya dan juga kawan-kawan PH, saya secara pribadi dari perwakilan Papua, mewakili kawan-kawan Papua, Tapol, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga untuk kawan-kawan Tapol yang di Balikpapan, Jayapura, Sorong, Manokwari, Papua dan Papua Barat yang berada, tetap semangat bahwa perjuangan masih panjang, belum selesai. Solidaritas Tanpa batas. Bebaskan Tapol Papua.